الحمد لله الذي حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم القيامة. أما بعد، فيا أيها الحاضرون، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. Hadirin jamaah sholat Jumat yang dirahmati Allah, melalui mimbar yang mulia ini, di hari yang menjadi salah satu hari yang istimewa daripada 7 hari yang Allah ciptakan, khatib berwasiat khusus bagi diri khatib pribadi dan secara umum untuk seluruh kaum muslimin yang hadir ataupun mendengarkan khutbah yang akan disampaikan ini. Mari kita sama-sama untuk meningkatkan kadar ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengerjakan apa yang telah Allah perintahkan kepada kita dan menjauhi segala larangan atas apa yang Allah larang kepada kita. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah, Allah berfirman dalam Al-Quran, Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakum, yang artinya, wallahu a'lam bimuradi, wahai para manusia, beribadahlah kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, alladzi khalaqakum walladzina min qablikum, sebagaimana ibadah tersebut yang memang dilaksanakan oleh orang-orang dahulu yang hidup sebelum kita, la'allakum tattaqun, agar kita menjadi hamba yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sebaik-baik hamba dan sepaling mulia-mulianya seorang hamba Allah adalah seorang hamba yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun dari segi material orang tersebut memiliki harta banyak, dari segi jabatan orang tersebut memiliki pangkat yang tinggi, tetapi jika orang tersebut tidak bertakwa kepada Allah, maka tidaklah mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, karena memang kita orang yang tidak memiliki pangkat dan tidak memiliki jabatan, kita bukanlah orang yang memiliki harta dan memiliki kemuliaan, maka raihlah satu kemuliaan, yakni di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi orang-orang yang takwa, agar ketakwaan tersebut dapat menolong kita kelak ketika kita masuk ke alam kubur dan ketika nanti kita menghadapi yaumil qiyamah. Adapun daripada syarat untuk kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, salah satu syarat mutlak hamba bisa disebut bertakwa adalah terus memiliki dan terus mengkaji terhadap ilmu pelaksanaan tata cara takwa tersebut. Tidaklah disebut seseorang bertakwa walaupun dia terus beriktikaf di dalam masjid. Tidaklah disebut orang bertakwa walaupun orang tersebut terus melaksanakan sholat sunnah. Tidaklah disebut orang bertakwa walaupun orang tersebut terus melaksanakan puasa, jika ketakwaan tersebut, jika ibadah-ibadah tersebut tidak dibarengi dengan ilmunya. Oleh karena itu, teruslah kita menjadi seseorang yang mengkaji ilmu. Teruslah kita menjadi seseorang yang terus menuntut ilmu. Agar apa? Agar segala ibadah yang kita laksanakan
dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salat kita jika kita tidak dibarengi dengan ilmu, tidaklah diterima oleh Allah. Puasa kita jika tidak dibarengi dengan ilmu, tidaklah diterima oleh Allah. Dan amal-amal kita yang lain tidak diterima oleh Allah jika amal tersebut tidak dibarengi dengan ilmunya. Dan faidah daripada menuntut ilmu banyak ditulis oleh para ulama-ulama salafus sholihin, sebagaimana disabdakan dalam salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda dalam salah satu hadisnya yang ditulis oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam kitab Tanqihul Qaul. Nabi bersabda, "Man ta'allama baban minal ilmi." Barang siapa yang belajar satu bab daripada ilmu agama untuk menopang sahnya ibadah orang tersebut, ya'malu bihi aw lam ya'mal bihi, baik setelah mengaji, setelah menimba ilmu tersebut diamalkan ataupun tidak, ilmu tersebut lupa ataupun ingat, kana afdala min ayyusalli al-raka'atin tatawwu'an, maka mengaji kita lebih utama, menuntut ilmu kita lebih utama, dan berdiam diri kita dalam suatu majelis untuk mendengarkan nasihat dan juga ilmu lebih utama daripada al-raka'atin tatawwu'an, kita melaksanakan sholat sunnah 1000 rakaat. Jadi oleh karena itu, khutbah singkat yang khatib sampaikan pada kesempatan siang hari ini, pada kesempatan Jum'ah yang mulia ini, mari kita sama-sama penuhi majelis-majelis ilmu, penuhi majelis-majelis taklim, penuhi setiap kajian-kajian yang dilaksanakan di lingkungan sekitar kita, bukan untuk apa-apa, tapi untuk menopang sahnya ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kata ulama dalam kitab Syarah Sidin, ulama mengatakan, man shalla jahilan bi kaifiyatihi lam tasihha sholatuhu. Siapa orang yang melaksanakan sholat tapi tidak mengerti akan ilmu dalam sholat tersebut, maka secara hukum fikih sholat tersebut tidaklah sah, tidaklah diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, momen yang mulia ini khatib berwasiat untuk terus kita menimba ilmu, untuk terus kita hadir di setiap kajian-kajian ilmu, dan untuk terus kita istiqomah hadir di setiap majelis-majelis taklim yang ada di lingkungan sekitar kita. Dan adapun yang kedua, karena memang momen ini adalah momen Jumat pertama pada bulan Dzulhijjah, Jumat yang akan datang kita akan melangsungkan Idul Adha pada tanggal 10 bulan Dzulhijjah. Biasa kita melaksanakan sholat puasa Tarwiyah pada tanggal 8 dan puasa Arafah pada tanggal 9. Itulah sebaik-baik ibadah sunnah yang memang dikerjakan oleh kaum muslimin. Tapi khatib pribadi menghimbau kepada seluruh jamaah, apabila sewaktu masa muda kita ingat bahwa ada puasa yang telah kita tinggalkan dan belum kita bayar sampai saat ini, dan belum kita qadha sampai saat ini, qadha puasa tersebut tidaklah bisa ditebus oleh siapapun, dan tidaklah bisa ditebus oleh apapun kecuali kita yang membayar qadha puasa tersebut. Alangkah baiknya bagi kaum muslimin yang nanti pada tanggal 8 dan tanggal 9 akan melaksanakan puasa Tarwiyah dan puasa Arafah, maka berniatlah untuk melaksanakan qadha puasa yang dahulu, entah tahun kemarin ataupun entah saat kita masih muda kita meninggalkan kewajiban puasa kita pada bulan Ramadan. Mungkin itu saja yang dapat khatib sampaikan pada kesempatan Jumat yang mulia ini. Mudah-mudahan dari khutbah singkat yang khatib sampaikan tersebut dapat bermanfaat untuk kita semuanya, sehingga kita semua Allah bimbing dengan taufik hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim, innahu huwal ghafurur rahim.